Alhamdulillah saya Iwan D. Gunawan dan Kang Asep Helogani sudah sampai di East Highway Avenue. Ini jalan di mana rumah Milton H. Erickson, legenda psikoterapis dunia, ada di sini. Mari kita menuju rumahnya beliau. Dan inilah sebelah kanan saya rumahnya tokoh hipnoterapis dan psikoterapis yang sangat terkenal di dunia dan legenda, Milton H. Erickson. Di mana nomor rumah beliau adalah 1201 East Highway Avenue. Dan untuk sampai di sini saya membutuhkan waktu yang sangat panjang, 5 jam dari Jakarta ke Taiwan. Dan setelah beristirahat sejenak, saya terbang lagi dari Taiwan dan Kang Asep Helogani 17 jam menuju Los Angeles. Dan setelah beristirahat di Los Angeles, kami mengemudi ke sini. Dan untuk sampai di sini membutuhkan waktu 7 jam kurang lebih dari Los Angeles ke Phoenix, Arizona, kota di mana rumah Milton Erickson ini berada. Dan sekarang yang tercengang-cengang, bagaimana sih Milton Erickson banyak membantu orang lain. Bahkan nggak percaya bahwa beliau begitu banyak membantu orang lain. Untuk lebih memahami Milton H. Erickson, kita harus tahu di mana beliau tinggal. Beliau tinggal di kota Phoenix, Arizona, tempat yang sangat panas. Bahkan ada yang mengatakan 300 hari dalam setahun kota ini sangat panas, sehingga banyak sekali kaktus yang tumbuh di sini, bahkan di rumah Milton sendiri pun. Bahkan di sana Anda melihat pohon kurma yang biasanya tumbuh di Arab, tumbuh di sini. Dan untuk lebih mengetahui tentang siapa si Milton H. Erickson, mari kita masuk ke dalam rumahnya beliau yang sangat luar biasa ini. Dan di sini juga ada kaktus juga. Baik, untuk lebih mengenal siapa itu Milton H. Erickson, kita akan memasuki rumahnya. Dan sebelum memasuki rumahnya, akan saya jelaskan sedikit tentang rumah beliau. Di sebelah kanan saya ini ruang tamu, di mana beliau menerima tamu. Dan di sebelah kiri saya ini tempat tidur beliau. Dan di sebelah kanan ruang tamu ini ada ruang keluarga. Selain rumah utama di sini, di belakang ada rumah kecil. Dan rumah kecil inilah tempat Milton menerima murid-muridnya, menerima klien, dan membantu klien untuk bertransformasi. Mari kita jelajahi rumah Milton. Baik, yang paling terkenal dari seorang Milton H. Erickson adalah utilization atau utilisasi, pemanfaatan lingkungan sekitar, pemanfaatan keadaan klien. Dan salah satu yang mungkin Anda baca di bukunya adalah pemanfaatan pohon kaktus sebagai metafora di dalam bukunya dalam menangani klien. Bahkan pohon kurma ini, bahkan garasi Milton pun beliau utilisasi untuk membantu klien berubah, untuk membantu klien sembuh. Masuk ke rumahnya Milton melalui samping rumahnya Milton, melalui garasi mobilnya Milton. Baik, dan di samping saya ini adalah ruang keluarga dari Milton Erickson yang selama 4 hari ini, biasanya 4 hari dipakai untuk kelas Master Ericksonian Psychotherapy. Di sini yang berkumpul adalah pembelajar-pembelajar dari berbagai dunia, belajar dari Milton langsung dan sekarang dilanjutkan oleh muridnya, Jeffrey Jake, PhD. Baik, kita lanjutkan untuk memasuki rumah.
Dan ini pintu belakang dari rumah Milton utama. Karena jika Anda melihat ke samping kanan saya, itu ada rumah kecil. Dan rumah kecil itu adalah tempat bekerjanya Milton, ruang kerjanya Milton Erickson. Dan kita akan menjelajahi ruang kerja Milton sebentar lagi. Sebelumnya kita akan menuju rumah utama dari Milton. Baik. Nah, di sini di pintu samping ini Anda melihat ada tulisan Beware of the Dog. Jika di Indonesia ada tulisan ini, kita akan berasumsi bahwa orang yang ada tulisan ini memiliki anjing yang galak. Namun di Milton, segala sesuatu diutilisasi, dimanfaatkan. Dan beliau pun memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk binatang-binatang kesayangannya, anjing-anjing kesayangannya untuk diutilisasi di dalam pengobatan, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di halaman belakang rumah beliau seperti ini. Jika Anda mendengar suara gagak, itu pun diutilisasi oleh Milton. Dan burung gagak ini adalah burung gagak pria yang sering mampir di belakang rumah Milton Erickson ini. Beliau utilisasi bunyi-bunyian tersebut di dalam pengobatannya, dalam membantu klien-kliennya. Begitu juga dengan sekitar sini. Bahkan Milton sering memberikan tasking atau tugas-tugas kepada kliennya untuk pergi ke bukit pegunungan yang ada di Punik ini. Pegunungan-pegunungan yang berbatu, kering, tandus. Kliennya diminta untuk datang ke sana, bukan ke pegunungan saja, bahkan ke taman. Di Punik ada botanical garden yang sangat indah, banyak pohon kaktus di situ, dan banyak lainnya yang diminta ke sana untuk eksplorasi, mengamati, sehingga kliennya menemukan solusi dari eksplorasi tersebut. Baik, kita lanjutkan menuju rumah beliau. Silakan masuk. Oke. Sekarang kita ada di ruang tamu Milton Erickson. Di sini beliau memiliki banyak koleksi buku-buku, dan buku-buku ini bukan saja buku-buku dari Amerika saja, tapi dari berbagai belahan dunia. Bahkan ada dari Indonesia, Trans di Bali. Nanti saya akan tunjukkan itu. Ini ada foto beliau, dan ini ruang tamu. Dan di sini biasanya Erickson membaca Quran, membaca buku. Dan inilah tempat beliau membaca buku, membaca Quran. Seperti Anda lihat di samping kanan saya, ada teman saya dari Miami, Florida. Beliau sedang menikmati membaca buku, seperti halnya Milton membaca buku puluhan tahun ke belakang ketika beliau hidup. Dan ruangan tamu ini menginspirasi banyak orang, bukan saja dari Amerika, tapi dari berbagai belahan dunia untuk datang ke sini. Baik, selamat siang. Saya ingin menunjukkan surat kabar jurnal yang diterbitkan tahun 1984, 4 tahun setelah Erickson meninggal. Dan begitu terkenalnya Erickson, sehingga New Time menulis bahwa this man made a parcel. Or some people think Arjuna is Milton Erickson wrote the history of psychotherapy. Sehingga Milton disebut membuka terobosan baru di dunia psikoterapi. Baik, kita lanjutkan. Dan jika Anda melihat ke belakang saya, begitu banyak patung-patung dari kayu yang dibuat,
yang sangat disukai oleh Milton Erickson, bahkan sebagian dibuat oleh Erickson sendiri. Di dalam sakitnya beliau masih beraktivitas membuat patung-patung ini sehingga beliau bisa memanage sakitnya dan tetap melakukan aktivitas kegiatan yang beliau sukai. Baik, dan semua benda-benda ini memiliki arti simbolik buat Erickson. Contohnya kerang ini memiliki arti simbolik menutupi. Dan jika Anda melihat patung kura-kura ini juga memiliki arti simbolik. Simbolik adalah bagian dari metafor. Dan metafor begitu banyak digunakan oleh Erickson untuk membantu klien-kliennya. Dan kita lanjutkan, jika Anda perhatikan di sebelah kiri saya ada kerajinan tangan buatan India, penduduk asli Amerika. Dan di sebelah kanan saya juga ada kerajinan tangan, kalau di Indonesia adalah mungkin sejadah, tempat duduk, alas duduk buatan India, penduduk asli Amerika. Dan Milton pun, Erickson pun adalah keturunan dari penduduk asli Amerika karena ibunya adalah native. Sehingga beliau berjuang keras di dalam hidupnya. Bagaimana beliau berjuang keras? Beliau dengan segala keterbatasannya, buta warna, keterbatasan fisik lumpuh, bahkan tidak mendengar, tapi beliau berjuang untuk jauh lebih bermanfaat, menikmati hidup, bermanfaat buat orang lain, dan juga bisa membantu orang lain di dalam segala keterbatasannya.